وجميع تلاميذنا ولمنفعة وبركة هذه الكتاب وهذه العلوم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Setelah kita diberitahu sholat yang wajib dalam sehari semalam yaitu 5 waktu plus sewaktu-waktunya kemarin dan keterangan lengkapnya tentang waktunya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, plus kenapa kok kemarin dinamai begitu, itu yang kemarin sudah ya. Nah sekarang siapa sih orang yang wajib sholat itu? Maka diterangkan di fasol ini. Maka kalau sudah memenuhi syarat ini nanti, mau tidak mau, bener enggak bener, sengaja ataupun tidak, sah ataupun tidak sholatnya, dapat pahala ataupun tidak, kalau memenuhi syarat ini nanti maka wajib mengerjakan sholat 5 waktu walaupun waktunya lewat. Nah itu ya. Faslun, adapun ada suatu fasol, wasaro itu wujubis sholati, dan adapun syarat-syarat wajibnya sholat itu salah satu asya ada 3. Orang yang wajib mengerjakan sholat itu ada 3. Selain 3 ini nanti tidak wajib sholat. Nah, gitu ya. Ahaduha, adapun yang pertama itu asli Islamu Islam. Kalau pengen tidak wajib sholat ya tidak Islam ya kan gitu. Tapi ya janganlah. Orang gelem sholat itu setelah Islam lah. Paling mentok nanti kan disakor kan gitu. Tapi kalau tidak sholatnya nanti selama-lamanya. Kalau kafir itu nanti selama-lamanya gitu. Tapi kalau Islam walaupun nggak sholat, ya nanti paling mentok kan di neraka sakor. Dalam Quran itu masalakakum fi sakor. Orang yang masuk neraka sakor itu ditanyai sama malaikat, apa sih yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin. Lam naku tidak ada siapa kami, itu minal musallina, dari golongan orang yang mau mengerjakan sholat. Nah, tempatnya di neraka sakor itu gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Yang pertama yaitu orang Islam. Fala tajibu, maka hukumnya tidak wajib apa as-sholatu sholat alal kafiri, atas orang kafir, al asli, yang masih asli, belum tersentuh 2 kalimat syahadat. Itu namanya orang kafir asli. Baik kafir harbi atau kafir dhimmi atau kafir mu'ahad atau kafir mustakman. Kafir harbi yang bagaimana Pak? Orang kafir lain negara yang ngajak perang dengan negara kita, itu namanya kafir harbi. Nah, lain negara yang ngajak perang kepada kita, itu namanya kafir harbi. Kafir dhimmi Pak, kafir dhimmi itu seperti yang kita di Indonesia ini, kafir yang sudah menjadi tanggungan pemerintah Islam, andaikan negara tersebut namanya negara Islam undang-undangnya. Kafir mu'ahad Pak, kafir mu'ahad itu tetangga negara yang dia bukan Islam, terus dia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara kita Islam, itu namanya mu'ahad, saling ada janji namanya. Kafir mustakman, kafir mustakman ya seperti kita di Indonesia ini, yang saling aman menduduki suatu negara,
negara, saling menghormati, itu namanya kafir mustakman. Nah, mustakman Mbak, mustakman bukan mustakmal, mustakman bukan mustakmal loh ya, kalau mustakmal air nanti ya gitu. Mustakman, kafir yang mustakman, meminta aman atau sama-sama menjaga aman kepada kita semua, itu namanya mustakman ya, seperti keadaan kita di Indonesia. Jadi kafir yang ada di sekeliling kita yang bukan orang Islam, baik Hindu, Buddha, Nasrani atau Katolik, nah itu rombongan itu namanya kafir mustakman, maka tidak wajib sholat gitu loh ya. Terus selain dia tidak wajib sholat, wala yajibu, dan hukumnya tidak wajib alaihi kepada orang kafir tadi yang asli, apa qadauha mengqadoi sholat ida aslama ketika dia masuk Islam. Andaikan kok dia masuk Islam, maka tidak wajib mengqadoi sholat itu. Nah, contoh yang biasanya dibina oleh Pak Khudori itu ya kan, begitu dia masuk Islam ya mulai wajib sholatnya ya ketika dia mulai masuk Islam. Nah, itu begitu. Nah, ini baru wa amal murtadu, dan adapun orang yang murtad asalnya sudah Islam kok terus dia keluar Islam, fatajibu maka hukumnya wajib alaihi kepada orang murtad apa as-sholatu sholat, walaupun dia keluar Islam asalkan asalnya Islam tetap wajib sholat. Selain itu wa qadauha, dan mengqadoi sholatnya yang ditinggalkan tadi, in ada jika kembali siapa orang murtad tadi ilal islami kepada Islam. Nah, ini salah satu dalil ya bahwasanya sholat kita yang kemarin kita tinggalkan itu kalau kita tobat wajib mengqadoi. Jangan kok enak-enakan ya, sembrono ya kan, selama ini enggak sholat tuh enggak apa-apa ya kan. Jangan sembrono ya kan, awas nanti kata malaikat ya kan, itu tunggu pembalasanku kata malaikat. Walal mu'alif rahimahullah, salah satu dalilnya kemarin ya di kitab Sulam Taufik kemarin pengajian di malam Sabtu ya, salah satu tobatnya bagi orang yang meninggalkan sholat adalah mengqadoi kan gitu. Wes pokoknya bagaimanapun sekintang daya itu berusaha kita qadoi. Bukankah mengqadoin sholat itu dosa Pak? Ya memang dosa. Normalnya qadok sholat itu enggak boleh. Cuman kan sudah bolak-balik diceritakan. Kita ngaji hadis-hadis kemarin ya kan, hadisnya sahih bahwa Nabi itu ya pernah mengqadok sholat kan gitu. Walaupun ya berbeda kemarin ya, kalau Nabi mengqadok sholat seumur hidup sekali, kalau kita berkali, nah cuman itu bedanya, cuman kali gitu ya bedanya ya. Walal mu'alif rahimahullah. Itu yang pertama, yang intinya bagaimanapun caranya kita usahakan sholat yang mungkin dulu pernah kita tinggalkan, sholat 5 waktu, kita berusaha mengqadoinya. Nah, hukumnya wajib. Nah, jangan sembrono. Jadi berapa Pak? Mulai tahun berapa? Mulai balik. Nah, hitung dewek lah. Ya kan? Balik kurang lebih anggaplah umur 15 tahun. Nah, sekarang umur kita sudah berapa? 40 umpama. Kok sekarang mulai baru nak sholat ya kan? Itu mengqadoi dari dihitung umur 15 tahun sampai kita umur 40. Kok hitung dewek lah. Jangan saya yang disuruh ngitung, wong situ yang meninggalkan kok saya disuruh ngitung. Ngajak Pak Tamrin, ya kan ngitungnya. Nah itu sehari semalam 5 waktu, hitung dewek berapa kali. Kalau setahun itu 360 hari ya, kali 35 kali 360 kali 35. Nah hitung dewek.
Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Terus normalnya, ya normalnya orang Islam itu ya sholat kan gitu. Ada hadis yang keras tapi memang jarang kita sampaikan ya, karena itu agak-agak ngeri. Hadisnya itu begini, makanya jarang kita sampaikan ya. Al farqu bainal muslimu wal kafiru as-sholah. Nah ini zaman dulu tapi ya, perbedaan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Bukan kok yang pakai peci Bang Edi ya, bukan kok yang pakai jubah, tapi perbedaannya sholat apa tidak. Nah itu cirinya dulu tuh begitu. Orang Islam kok bukan tuh. Kalau sholat ya berarti diciraini bahwa itu orang Islam gitu dulu. Kalau sekarang itu kan sudah pudar kan. Nah sekarang kan sudah nggak terasa bahwa meninggalkan sholat itu seolah-olah sudah biasa itu. Walal mu'alif rahimahullah. Wasani, dan ada pun yang kedua itu al-bulughu balik. Yang nomor dua kalau sudah balik. Fala tajibu, maka hukumnya tidak wajib apa sholat ala sobiin, atas anak kecil laki-laki, wasobiyatin, dan anak kecil perempuan. Lakin yuk maroni, tetapi mereka berdua, anak laki-laki dan perempuan tadi, yuk maroni diperintah siapa anak kecil laki-laki dan perempuan, biha, dengan mengerjakan sholat. Mulai kapan? Ba'da sab'asinina, setelah anak kita tadi umur 7 tahun harus mulai diajari sholat 5 waktu. Nah, umur 7 tahun tadi inkhasolah, jika sudah berhasil apa tamyizu tamyiz biha, dengan anak umur 7 tahun tadi. Tamyiz itu bagaimana sih Pak? Tamyiz atau mumayyiz itu kalau anak kita sudah bisa makan sendiri, tidak perlu disuapin, sudah bisa mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, sudah bisa buang hajat sendiri, sudah bisa istinja sendiri, sudah berani tidur sendiri. Lah itu disebut namanya mumayyiz, atau anak itu namanya tamyiz. Lah mulai dari model seperti itu, mulai anak kita ajari, kita arahkan untuk sholat 5 waktu mulai umur 7 tahun itu ya. Kenapa kok mulai dari situ Pak? Enggak dari kecil Pak? Enggak. Konteks anak oleh Islam, oleh baginda Nabi itu ada 4. Yang pertama, anak itu umur 0 sampai 7 tahun itu harus kita perlakukan sebagai raja atau ratu. 0 sampai 7 tahun. Nah 7 sampai kira-kira 14 tahun harus kita perlakukan sebagai budak. Harus kita perlakukan sebagai budak. Ya dimarah, ya dipecut, ya nak ngayal, ya ditendang pada iya. Nah itu begitu. Umur 7 sampai kurang lebih 17 tahun. Lulus SMA lah. Nah itu kita perlakukan sebagai budak atau hamba sahaya. Kita ajari kerja, kita ajari tanggung jawab. Kalau keliru ya kita marah. Dimarah enggak mempan ya boleh saduk, ditendang. Nah gitu ya. Sampai kurang lebih umur 17 tahun. Ketika sudah umur 17 sampai dia menikah, itu kita disuruh memperlakukannya sebagai kawan. Sebagai kawan. Itu. Karena itu kalau dipecut sudah beda Pak Kadus. Kalau melawan kalah kita sudah. Maka disuruh memperlakukan sebagai kawan. Nah setelah beliau menikah, walaupun itu anak kita, maka dalam konteks Islam kita disuruh memperlakukan sebagai saudara. Walaupun itu anak kita, kalau dia sudah menikah, disuruh memperlakukan sebagai saudara. Nah, itu konteksnya, caranya begitu.
dalam kita mendidik anak. Nah, itu ya, batasan-batasannya seperti itu. Jadi kalau anak kita umur 7 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang penting sudah tamyiz tadi, tamyiz itu tadi ya, bisa makan ngambil sendiri, makan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa pakai pakaian sendiri, bisa buang hajat sendiri, nggak payah bapak atau ibunya nungguin lagi, terus bisa istinja atau cebok sendiri. Nah, itu maka dinamakan anak itu mulai tamyiz atau mumayyiz. Maka mulai kita ajari sholat itu ya. Wa illa jika kok belum tamyiz, masih manja umpama umur 7 tahun, ya fa ba'da tamyizi, maka setelah dia tamyiz tadi bisa makan sendiri dan seterusnya tadi itu ya. Itu kalau umur 7 tahun. Wa yadribani, dan dipukul siapa anak laki-laki dan perempuan ala tarkiha, atas meninggalkan sholat 5 waktu, ba'da kamali i'sarosinina, setelah umurnya sempurna 10 tahun. Dalam konteks Islam itu anak kita kok 10 tahun berani meninggalkan sholat, boleh kita pecut, boleh kita gitu ya, boleh kita pukul ya, tapi ya jangan sampai mencacati ya gitu. Maksudnya itu memukul untuk nakuti, jangan pakai parang pula ya kan, nggak boleh. Kalau konteks Islam boleh ya, walaupun dalam konteks undang-undang negara kita kenapa namanya perlindungan anak, tapi sebenarnya kalau dalam konteks Islam boleh, karena saking pentingnya sholat. Dapat kok nggak sholat, mana orangnya? Nah, boleh dipecut. Rahul mana Rahul? Nggak sholat, boleh ditendang. Nah itu, ngerti Hul? Nah, ingat-ingat itu. Awas kalau nggak sholat ya. Ini tulisannya begitu loh, kau denger dewek loh ya. Awas kalau nggak sholat ya, boleh ditendang ini. Itu. Nah, cuman enaknya kita di sini nggak begitu. Anak-anak umur 40 tahun wae ya belum nah itu bagaimana itu ceritanya ya kan itu. Anak 10 tahun wae harus dipukul kalau nggak mau sholat. Dan terus ini kalau anak-anak yang umur 40 bagaimana ya kan itu. Wah itu sudah anak-anak umur 60 tahun yang giginya belum tumbuh itu ya, biasanya sekitar 60. Nah itu terus diapakan gitu loh ya, kalau kok belum sholat gitu menurut hukum ini gitu loh ya. Nah terus ini diingat-ingat oleh kita, saya cuman menerangkan loh, ini cuman menyampaikan loh tugas saya ya, jangan kok katanya wah nyindir orang, jangan. Tugas saya itu cuman menyampaikan, menerangkan, percaya yo karepmu, ora yo karepmu. Besok digebuki malaikat ojo nyalake aku, wis diterangno. Umur 40 tahun kok belum sholat, ya karepmu dhewe. Terserah situ Pak Bur ya. Ini umur 10 tahun ini disuruh mukul. Nah, umur 40 tahun kok belum sholat diapain ini? Nah, itu urusannya Pak Kadus sama Datuk Bur, itu terserah itu diapokan ya kan. Cuman kalau menurut Islam itu umur 10 tahun kok berani meninggalkan sholat boleh dipukul. Nah itu begitu. Ulal mu'alif rahimahullah. Umur 40 tahun Mbah Dur kok belum sholat, ini di kitab lainnya ya. Lain nanti Mbah ya. Nah, memang begitu hukumnya, tapi jangan umumnya kalau dalam kitab Duratun Nasihin sama kitab apa yang satunya ya, itu nanti yang mukul malaikat. Kalau umur 40 tahun belum sholat, mukulnya bagaimana? Rahmatnya Allah tuh dijauhkan. Wah itu barokah rizkinya, barokah kerjanya dijauhkan. Itu cara mukulnya
malaikat. Sampai nak mati kok ya belum sholat 5 waktu, diterangkan di kitab itu. Nanti ketika sakaratul maut itu tidak diizinkan untuk husnul khotimah, dikasih su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita dengan dikit-dikit ngaji macam ini ya kan, untuk agak-agak takut dikit terus semangat untuk sholat, nah gitu loh ya. Nah ini loh, umur 10 tahun gue disuruh mukul. Nah ini anak-anak umur 40 tahun diapain? Ini urusan Pak Kadus ya. Shallallahu alaihi rahimahullah. Aku mek nerangno. Itu yang nomor 2, yang wajib sholat. Pokoknya itu ya. Terus salah satu lagi ini diingat-ingat ya. Salah satu kewajiban kita kalau anak kita sudah umur 10 tahun, selain menyangatkan untuk menyuruh dia sholat, itu termasuk aturannya harus sudah dipisah tidur. Kalau umur 10 tahun, tidak boleh lagi anak laki-laki umur 10 tahun atau anak perempuan 10 tahun tidurnya dijadikan satu. Apalagi kok sudah SMA ya kan, sudah SMA tidurnya masih minta kelon bapaknya. Nah sudah nyaingin ibunya, nanti cemburu ibunya ya. Jangan ya, umur 10 tahun wae harus dipisah tempat tidur antara laki-laki dan perempuan. Anak tiri tambah ndak boleh sembrono, tambah nggak boleh. Untung saya ngomong ndak boleh, kalau boleh asik gitu kan gitu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, orang yang wajib sholat itu siapa sih? Wasalisu, dan adapun yang nomor 3 itu al-aqlu, mempunyai akal, waras artinya ya. Fala tajibu, maka hukumnya tidak wajib apa sholat 5 waktu ala majnunin, atas orang gila ya. Kenapa pengen nggak sholat ya gila. Ada orang yang ngukumin guru-guru kita tuh, orang kok nggak sholat ya gila itu katanya. Atau guru-guru kita loh Pak Abdu ya, Pak saya cuma menyampaikan, guru-guru kita yang keras tuh gitu. Orang kok umur segitu belum sholat, yola aklalah, tidak ada akal baginya. Apa artinya? Yang berjenggot tuh sembrono basing, gantengnya macam itu, jenggotnya putih mengkilap gitu kok. Ulama alif rahimahullah itu ya. Bahwa adapun Islam balik dan berakal itu haddut taklifi, batas daripada mukallaf. Kalau kita pernah dengar orang mukallaf, nah mukallaf berarti Islam, terus dia juga sudah balik, terus dia juga enggak gila, maka itu disebut mukallaf, orang waras namanya gitu ya. Itu sakitun gugur fi ba'di nushil matani, di sebagian redaksi kitab yang lain. Jadi orang kok memenuhi 3 syarat ini, Islam, balik, berakal, maka mau tidak mau, sengaja atau tidak, benar atau tidak sholatnya, sah atau tidak sholatnya, diterima atau tidak, dapat pahala atau tidak, di waktunya atau sampai lewat, wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Itu diingat-ingat seperti itu ya. Asal memenuhi 3 syarat ini, yaitu Islam, balik, dan waras atau berakal. Nah enggak sholat ya berarti yang nomor 3 tadi. Washolawatu, dan adapun sholat al-masnunatu yang disunahkan, wa fi ba'din nuskhi al-masnunatu khamsun al-idani, wallahu alam bisawab, alhamdulillahi rabbil alamin.